Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangu Inspirasi, kita kembali lagi berbincang santai bersama Ibu Profesor Tuti Anggreni PhD. Bahasan kita kali ini mengenai beras merah atau bisa dikatakan beras coklat juga. Nah, ini apakah benar sama dengan beras putih, Bu? Karena warna ini beda gitu dari biasanya. Apakah itu sama-sama dari padi atau gimana, Bu? Kenapa bisa berwarna beras ini, Bu? Ya, jadi beras merah ya, jadi bahasa Inggrisnya red rice ya. Jadi bedanya dengan beras putih kita, beras merah ini di bagian aileronnya itu atau di permukaannya itu terdapat pigmen warna nih. Jadi makanya dia berwarna kemerahan. Itu, Bu, di permukaannya di kulit, Pak, di kulitnya apa? Mulai dari kulit ari sampai ke bagian permukaan berasnya. Lapisan aileronnya itu berwarna ya. Jadi bahkan dari tangkainya nih, tangkai daunnya juga akan berwarna merah biasanya. Jadi beras itu kan bedanya dengan ini sama-sama beras nih. Jadi sama-sama dari beras, jadi nama latinnya sama-sama Oryza sativa. Jadi dia padi. Ya, padi, tetapi kalau padi ini kan ada beberapa kultivar tadi. Jadi ada yang pigmented rice atau colored rice ya. Jadi dia mempunyai pigmen-pigmen warna. Jadi pigmen warna ini terdapat pada malainya, daunnya, sekamnya, kemudian permukaan dari bulirnya atau di aileron layernya. Jadi semuanya berwarna. Jadi kalau dia beras ungu, dia akan warna ungu, ya. Kemudian kalau dia beras merah, dia akan warna merah, ya. Sehingga ini kalau di Jepang ini biasanya ya, kalau di Jepang itu biasanya di areal persawahan itu, biasanya mereka karena warna-warni beras itu mereka bikin seperti lukisan-lukisan nih. Jadikan art ya, Bu? Iya, menjadikan art. Jadi dibikin seperti gambar Mona Lisa, gambar pemandangan apapun, karena memang Oryza sativa ini warna-warni. Dan warni-warninya bukan hanya di bulirnya, di semua bagian tanamannya. Nah, di sini nih Ani hampir tidak pernah melihat beras merah itu, Bu. Itu apakah karena tergantung iklim atau gimana, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kultivar beras itu ya, jenis beras lah ya, jenis beras itu kan memang ada yang cocok di daerah ini, daerah ini ya. Tetapi sebenarnya untuk saat ini itu tidak menjadikan halangan lagi ya nih. Jadi karena dengan kemajuan ilmu dan teknologi, orang bisa saja membuat semuanya bisa adaptif di mana saja. Ya, jadi mungkin kalau di sini kan karena kurang familiar aja. Jadi karena kita mindsetnya itu sudah digiring ya, karena kita dari dulunya suka dengan beras putih, makanya kebanyakan ya beras putih. Tetapi di beberapa daerah itu ada juga orang yang menanam beras pigmented warna merah atau apa. Kalau kita kan biasanya di sini beras merahnya itu konotasinya lebih ke ketan gitu ya. Iya, lebih lengket teksturnya. Lebih lengket, tapi tidak begitu sebenarnya. Jadi beras itu kalau berdasarkan kandungan amilopektinnya, jadi ada yang kandungan amilosanya tinggi. Jadi kalau amilosanya tinggi ini dia perah, jadi berderai gitu ya. Jadi dia bisa saja beras putih, beras hitam, beras merah, bisa beras apa saja. Kemudian bisa yang beras amilopektinnya tinggi. Nah, itu yang ketan istilahnya oleh kita itu ya. Jadi ketan itu bisa beras merah, beras putih, bisa beras ungu juga. Jadi itu tidak menentukan harus beras merah, harus ini adalah ketan, tidak begitu. Jadi ada beras merah yang amilosa dan amilopektin itu sama seperti halnya beras kita makan biasa gitu. Jadi kelebihannya beras merah itu hanya ada dia karena ada pigmen di bagian permukaannya. Jadi pigmen warna ini kelebihannya dia adalah sebagai antioksidan. Nah, jadi kalau pigmen beras merah itu ada antosianin, ada procyanidin gitu. Jadi ada berbagai jenis pigmen yang berfungsi sebagai antioksidan untuk tubuh kita. Nah, tapi Bu, ada yang bilang bahwa beras merah ini bisa dimakan atau dikonsumsi untuk diet, Bu, karena kandungannya beda dengan beras putih katanya, Bu. Itu apakah benar atau gimana, Bu? Ya, jadi itu mungkin yang Ibu mau luruskan ya. Jadi itu bisa tidak benar ya. Jadi karena apapun kandungan beras dia tetap saja akan mengandung serat sama ya. Jadi apapun jenis berasnya, bisa merah, bisa beras putih, bisa beras merah, beras ungu gitu. Jadi tetap saja isinya adalah serat-serat ya, kemudian pati tentu saja.
Jadi karbohidratnya itu ada bentuk pati, jadi sama juga di semua jenis beras. Kemudian ada sedikit protein, kemudian ada mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, cuman yang perbedaannya hanya di bagian pigmennya saja. Jadi kalau untuk apakah bagus untuk orang diet ya tidak juga ya, semua beras itu sama kandungannya, itu saja, itu juga gitu. Cuman yang membedakan kadang-kadang begini ya, jadi yang lebih ke arah diet ini mungkin daya cerna ya nih. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, jadi pati yang terdapat pada beras itu ada amilosa dan amilopektin. Jadi kalau amilopektinnya tinggi, dia akan semakin lengket. Ya. Jadi kalau amilopektin ini dia lebih gampang dicerna oleh tubuh gitu dibandingkan dengan amilosa. Jadi artinya ketika kita mengkonsumsi beras yang amilopektinnya tinggi, kita akan lebih cepat merasa lapar. Karena dia cepat diserap oleh tubuh. Jadi kalau kita mau diet, mungkin Ibu sarankan kita mengkonsumsinya adalah beras yang amilosanya tinggi. Ya, jadi kalau di beras berderai gitu, semakin berderai dia itu semakin bagus. Jadi karena semakin banyak amilosanya ini, amilosa ini akan lambat dicerna oleh tubuh kita. Jadi kita akan merasa kenyang itu agak lama dibandingkan kalau yang amilopektinnya tinggi. Jadi mungkin lebih ke arah situ kalau untuk mau dietnya gitu. Bukan ke arah warnanya, bukan ke arah warnanya. Nah, katanya beras merah ini lebih hambar, Bu, dibanding beras putih. Berarti untuk kandungan gula yang terkandung dalam beras ini tidak berpengaruh juga? Iya, jadi sama saja jawaban Ibu seperti tadi ya, karena di beras itu kandungannya semua sama ya. Cuman yang membedakan kan ada pigmen warna, itu antosianin. Antosianin itu malah lebih manis karena antosianin itu dia ada prekursor sebagai antosianinnya, dia berikatan dengan gula malah ini. Jadi makanya kalau dia mengandung antosianin harusnya dia lebih manis karena dia mengandung gula. Dibandingkan dengan beras putih. Nah, malah lebih manis dia harusnya karena dia ada pigmen, salah satunya antosianin ya. Antosianin itu ada prekursor yang berikatan dengan berbagai jenis gula. Jadi antosianin itu jenisnya itu ada 700-an jenis ya. Dengan prekursornya mungkin ada 7 prekursor. Kemudian karena gulanya ini kan banyak ya. Nah, jadi harusnya lebih manis. Nah, mungkin bisa jadi asumsinya, Bu, mengkonsumsi beras merah karena lebih manis itu lebih tahan lapar mungkin katanya ya, Bu ya. Bisa lebih dikaitkan ke itu mungkin, Bu? Barangkali ya, jadi bisa jadi karena ada antosianin, ada gulanya di sana, malah lebih dia menghasilkan lebih banyak kalori dibandingkan dengan beras yang ini. Ya, yang membuat orang kadang-kadang mau diet itu kan kadang kandungan serat ya. Nah, kandungan serat itu ya sama saja di beras merah, beras putih, kecuali ya mungkin ada beberapa beras mungkin barangkali kita tidak tahu ya. Jadi karena itulah gunanya ilmu dan teknologi itu ya terus berkembang. Orang Institute Research Rice Institute di dunia ini kan mereka mengembangkan, ada yang mineralnya tinggi ya. Ada yang mengembangkan mungkin seratnya tinggi. Nah, jadi kalau yang seratnya tinggi itu barangkali masuk akal ya. Jadi karena seratnya tinggi memang serat itu tidak dicerna oleh tubuh ya. Jadi mungkin itu beras-beras dibuat dengan jenis-jenis tertentu, tapi tidak kita generalisir gitu. Nah, mengatakan beras merah itu untuk diet bisa katakan salah ya, Bu ya, karena semua beras itu sama aja. Ternyata cuma yang membedakan itu pigmen dari beras itu sendiri. Nah, mungkin sekian bahasan kita mengenai beras merah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.